Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Paki dan teman-teman yang menyelenggarakan acara ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya ini menyambung tadi apa yang sudah di-highlight oleh Kang Paki tentang realitas. Tentunya kami Yayasan Peka fokusnya kepada realitas ya. Kalau bicara kepala keluarga itu, mungkin selama ini kalau masyarakat mendengar kepala keluarga sudah pasti itu adalah laki-laki, suami, dan ketika saya adalah perempuan kepala keluarga itu masih sampai saat ini masih aneh ya, masih aneh terdengar. Saya mengalami langsung di komunitas saya gitu, di sini tempat tinggal, ketika saya bilang saya bekerja untuk Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, wah itu jadi panjang perdebatannya seperti itu. Dan kita paham semuanya bahwa interpretasi bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ya, itu menjadi ayat yang harga mati gitu, bahwa laki-laki lah pemimpin dan juga adalah pemimpin keluarga. Nah, namun secara realitas tentu kita tahu bahwa banyak sekali perempuan yang menjadi pemimpin keluarga, karena kan kita sepakat bahwa pemimpin keluarga atau kepala keluarga itu adalah fungsi dan peran. Ketika misalnya seseorang harus menanggung, melindungi ya, peran-peran pelindungan, memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam keluarga, itu adalah kepala keluarga, pemimpin keluarga. Nah, dari sisi Peka sendiri, mungkin kita ini dari Peka, kami memulai di tahun 2001, jadi ini sudah 20 tahun Yayasan Peka mendampingi, melakukan pengorganisasian untuk perempuan kepala keluarga. Tentunya kalau kita lihat data nasional itu saat ini ada 11,4 juta ya keluarga yang dikepalai oleh perempuan, dan berdasarkan pengalaman kita, data BPS tentunya tidak bisa meng-capture secara keseluruhan data sebenarnya bagaimana perempuan. Masih banyak, kami rasa masih banyak perempuan yang tidak terdata karena ada pemahaman di dalam pendataan tersebut bahwa satu adalah siapa yang dirasakan menjadi kepala keluarga ya. Jikapun memang langsung perempuan yang dituju adalah mereka yang punya status yang jelas, misalnya status perkawinan ditandai dengan perceraian di pengadilan, dan juga mungkin yang meninggal seperti itu ya. Itu yang menjadi pendataan perempuan kepala keluarga itu berdasarkan dua kondisi tersebut. Satu lagi sebenarnya kita menyumbang hasil dari survei kami di tahun 2012, kita menyumbang satu persyaratan ketika negara melakukan pendataan itu 6 bulan. Jika dalam suatu keluarga ada 6 bulan berturut-turut absennya laki-laki, dalam hal ini suami, otomatis itu bisa disebut kepala keluarga, si perempuannya atau istri atau ibu. Namun itu tidak terlihat ya untuk sekarang. Nah, sehingga ini juga berkorelasi tadi dengan pemahaman dari perspektif agama dan juga sosial budaya yang menempatkan tetap laki-laki adalah kepala keluarga. Nah, namun dari realitasnya Peka, tentunya kita pengen melihat bahwa dalam realitas Peka sendiri, saya mungkin izin share di sini. Maaf, sebentar. Oh, maaf, sorry. Ini yang dibuka. Ya, jadi secara realitasnya kita memaknai perempuan kepala keluarga itu banyak ragamnya ya. Jadi ada perempuan yang
yang sudah jelas ada yang meninggal, yang suaminya meninggal, bercerai, perempuannya ditelantarkan oleh suami, perempuan yang suaminya sakit menahun, atau penyandang disabilitas sehingga tidak bisa mencari nafkah, juga perempuan lajang yang menafkahi diri sendiri dan atau keluarganya, perempuan bersuami yang menjadi pencari nafkah utama dan menyatakan diri sebagai kepala keluarga, dan juga perempuan bersuami dan suami merantau mencari nafkah, perempuan bersuami yang ikut dalam gerakan peka. Namun sebenarnya secara realitas mereka adalah kepala keluarga, tetapi punya kendala, belum bisa menyatakan hal tersebut karena memang secara kultural maupun juga interpretasi agama yang belum yang tidak mendukung perempuan untuk menyatakan perempuan kepala keluarga. Nah, dari yang tadi disampaikan oleh Mas Fakih bahwa bagaimana kita melihat sebenarnya tanggungannya perempuan kepala keluarga itu ini beragam. Jadi mereka juga menanggung, tidak hanya menanggung anak dan menanggung anak, tapi juga termasuk suami. Artinya di dalam data kita, di dalam data kami, ini 19% dari perempuan kepala keluarga itu menanggung suami. Dan mungkin yang terbanyak memang anak, tetapi sebenarnya dalam keluarga yang dikepalai oleh perempuan ini dalam keluarga yang beragam, ya. Jadi komposisinya tidak hanya dengan suami, anak, jadi mereka menanggung suami, ada juga anak, tapi juga mereka yang bersama dengan menanggung cucu atau menanggung orang tua, saudara. Jadi kita menemukan sangat beragam komposisi dalam keluarga. Sehingga memang ini realitas yang mungkin juga sekaligus mengkritisi juga bagaimana makna keluarga yang selama ini diartikan bahwa keluarga itu terdiri dari ibu, bapak, dan anak, tetapi dalam realitasnya peka, keluarga itu terdiri dari beragam macam komposisi. Sehingga ini juga harus menjadi perhatian, karena ini juga mempengaruhi bagaimana cara pandang masyarakat dan bagaimana menempatkan perempuan, tidak hanya ini terkait dengan relasi perkawinan, tetapi bagaimana bagaimana perempuan menanggung beban sosial ya dalam hal ini, seperti itu. Dan kita tahu bahwa karena kami Yayasan Peka bekerja di desa-desa, sehingga dan juga wilayah-wilayah yang relatif miskin. Jadi secara umum perempuan kepala keluarga yang kami dampingi ini adalah perempuan yang miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi kalau dalam tingkat kesejahteraan itu mereka dalam kuintil prasejahtera yang 4 dan 5, yang rata-rata sebagian besar mereka punya pendapatan kurang dari 1 juta per bulan. Nah, ini juga realitas yang harus dijawab. Sementara sebenarnya jika kita bicara soal status kepala keluarga, mungkin selama ini menguat di tingkat anggota Peka sendiri, bahwa makin banyak perempuan yang bergabung dengan Serikat Peka, dengan organisasi berbasis Peka, itu yang juga berstatus bersuami. Jadi kalau kita melihat di tren saat ini, itu hampir 40% ya mereka berstatus suami. Artinya sebenarnya memang konsep kepala keluarga ini memang bukan karena bercerai atau suami meninggal, tapi memang ini menjadi yang harus dihadapi, bahwa oh iya, ini realitas bahwa perempuan lah yang harus tampil memimpin keluarga, mencari nafkah sesuai dengan fungsinya. Nah, kita juga menyadari bahwa secara negara juga ini korelasi juga dengan pembahasan pagi ini, bagaimana melihat nilai-nilai interpretasi agama ini juga dirujuk diadopsi oleh negara dalam undang-undang perkawinan yang masih menekankan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, sehingga ini yang juga
merupakan persoalan untuk pengakuan keberadaan perempuan kepala keluarga di tingkat komunitas dan juga negara. Nah, saya di sini sebenarnya ada ibu-ibu dari Federasi Serikat Peka, mungkin nanti kita dalam diskusi ini bisa berbagi, tetapi paling tidak ini saya menambah bahwa ada realitas-realitas yang terjadi di lapangan dan juga terkait dengan perempuan kepala keluarga, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bahwa ini adalah realitas perempuan kepala keluarga dan ini bagian dari kehidupan kita. Tentunya setiap orang akan terkait dengan kepala keluarga karena menjadi kepala keluarga itu pilihannya itu terkait sama kehidupan ya. Kalau misalnya kita berumur panjang, mungkin kita akan menjadi kepala keluarga, mungkin suami kita yang lebih dulu pergi gitu, ataupun juga ya kita tidak tahu dinamika rumah tangga itu beragam, bisa jadi itu realitas menjadi peka itu semakin banyak ya secara jumlahnya. Nah, mungkin itu saja Kang Fakih. Jadi nanti juga di sini mungkin akan bisa berbagi teman-teman dari Federasi Serikat Peka yang hadir di sini, ada Kak Mahdalena, mungkin bisa menyampaikan secara langsung kondisi realitas yang terjadi di lapangan yang dihadapi oleh ibu perempuan kepala keluarga. Mungkin kita bisa berdialog lebih lanjut. Makasih Mas Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.